kita berjumpa lagi. Dan ini di hari Minggu, sama-sama kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Karena kita percaya Tuhan kita sudah menang buat kita. Dia sudah mengalahkan maut. Dia sudah mengalahkan segala sakit penyakit, segala pergumulan kita. Amin. Karena salibnya kita dapat hidup dan kita menang. Kita naikkan pujian ini. Shalom Destiny Nation, apa kabar semuanya? Saya dengan Pastor Melon Robot kembali di sini
saya mau terus menghimbau untuk para jemaat-jemaat sekalian untuk terus bersama-sama dengan kita semua ya di dalam channel ini di CCTV. Dan kemarin Jumat Agung kita belajar tentang the essence of turning point. Nah, saya mau continue dengan judul The Power of Turning Point. Dan hari ini saya harap saudara bisa lebih mengerti lagi, karena turning point ini penting di dalam setiap kehidupan kita. Kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, berbalik dari dosa-dosa kita yang lama menuju jalan kekekalan bersama-sama dengan Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan, masuk dalam janji-janjinya Tuhan. Dan mari Bapak Ibu semuanya, kita siapkan hati kita, buka Alkitab kita, dan kita belajar bersama-sama. Hari ini Easter celebration, kita mau belajar banyak tentang the power of turning point. Judul hari ini adalah the power of turning point. Penting saudara, untuk saudara tahu turning point. Karena turning point adalah titik kita kembali kepada jalan kekekalan, di mana kita tinggalkan semua dosa-dosa kita yang lama, jalan-jalan kita yang lama, cara pikiran kita yang lama. Kita masuk ke dalam pemikiran yang baru. Kita masuk dalam pemikiran ilahi. Kita masuk dalam hidup yang benar. Karena Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita. Dan hari ini the power of turning point ini juga penting, karena setelah saudara kembali kepada jalan, tapi kita belum selesai saudara. Kita masih terus berjalan, kita harus kerjakan keselamatan kita. Kita harus terus bersandar kepada Tuhan, cari wajah Tuhan, baca Alkitab kita. Dan hari ini saya membawa dari Markus 10, 46 sampai 52. Ayat yang enggak asing lagi, cerita yang enggak asing lagi. Ya, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkannya. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Wow, sungguh cerita yang luar biasa. Saudara, saya baca ini ulang dan ulang lagi dan ulang lagi. Sungguh luar biasa. Ini kalau jadi satu film, wah, pasti box office, saudara. Dan kita akan belajar dari cerita ini, the power of turning point, kuasa dari jalan kembali kepada Allah. Ya, turning point. Karena penting saudara, banyak cerita, ya, banyak testimoni
Seperti saya pun, ya, saya mengalami, saudara, saya di mana hidup saya yang lama, yang rusak, yang hancur, saya mengalami turning point yang luar biasa sampai saat ini. Tuhan memanggil saya untuk melakukan pekerjaannya yang luar biasa. Dan ada beberapa poin yang saya mau membagikan, yang saya mau kupas, ya, untuk mengalami satu turning point yang luar biasa, mengalami mujizat yang luar biasa, favor. Saat kita kembali ke jalan yang benar, ada perkenanan Tuhan, saudara. Saudara nggak usah takut, apalagi ya sekali lagi zaman-zaman ini orang penuh dengan ketakutan, orang penuh dengan kekhawatiran. Tapi jangan takut, karena kalau kita di jalan yang benar, kita hidup bersama Tuhan, Tuhan akan melindungi saudara, akan ada perkenanan, akan ada favor. Mazmur 23, kebaikan dan kebajikan akan mengikuti kita. Saudara nggak pernah jalan sendiri. Ada dua orang yang mengikuti kita. Jangan pernah merasa hidup sendiri, karena Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Nah, yang nomor satu adalah kalau kita mau terus mengalami kuasa Tuhan di dalam turning point kita, kita harus terus shout unto God, berteriak kepada Tuhan. Kita harus terus berdoa kepada Tuhan. Shout unto God. Seperti orang ini, ya, di ayat yang 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus Nazaret, ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia berdoa, saudara, dia berteriak, Yesus. Dia orang buta, dia nggak tahu Yesus ada di mana, tapi dia berteriak. Kadang-kadang kita merasa jauh daripada Tuhan. Kadang-kadang kita merasa buta, no vision. Ini waktunya untuk kita berseru kepada Tuhan, supaya kita terus berjalan di jalan kebenaran. Dia bilang, shout unto God. Tapi yang lebih luar biasanya lagi, ya, dan saya percaya waktu itu tuh orang banyak, saudara, pasti ribut. Dia berteriak, ya, di ayat bersama murid-muridnya berbondong-bondong, seorang 47, Yesus anak Daud. Banyak orang menegurnya, ya, tapi semakin ditegur dia semakin berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, ini sesuatu hal yang luar biasa. Tuhan mendengar doa-doa kita. Ini waktunya untuk saudara dan saya berdoa. Waktunya untuk saudara dan saya untuk berteriak kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang bisa memberi jawaban. Hanya Tuhanlah sumber kehidupan kita. Tuhanlah yang bisa membebaskan kita. Tangisan menjadi tarian. Saudara, our shame will turn into dancing. Saudara, Allah kita Allah yang luar biasa. Dan dia berseru bukan kepada sembarangan orang, saudara. Dia bilang, Yesus anak Daud. Dia berseru kepada Tuhan karena dia tahu ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. There is power in the name of Jesus.
Hari ini kita merayakan Tuhan Yesus kemenangan. Saya harap ini penting saudara. Saudara taruh di dalam hati saudara. Kekristenan saudara dimulai dari kemenangan Yesus Kristus, bukan dari kekalahan. Yesus sudah menang untuk kita saudara. Kekristenan saudara dimulai dari kemenangan Tuhan di atas kayu salib. Makanya ada kuasa in the name of Jesus. Seperti orang ini dia berteriak, there is power in the name of Jesus. Yesus, anak Daud. Wow, sungguh luar biasa saudara. Saya harap saudara hari-hari ini mari kita berteriak kepada Yesus. There is power in the name of Jesus. Saya demen satu lagu itu saudara, dari Hillsong. There is power in the name of Jesus. Wow. Saudara, dalam perjalanan kita membutuhkan Yesus. Saudara dan saya membutuhkan Yesus di dalam perjalanan ini. Kita tidak bisa jalan sendiri, saudara. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita membutuhkan Tuhan Allah kita. Nah, nomor 2. Poin nomor 2 di dalam turning point. Kita harus berserah dan datang kepada Tuhan. Itu di ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara, Yesus mendengarkan doa-doa kita, saudara. Yesus mendengar doa-doa kita. Ia menanggalkan jubahnya. Artinya apa? Dia berserah, saudara. Apa adanya. Come to God as you are. Datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Tuhan tidak meminta harta kita. Tuhan tidak minta apa-apa selain hati kita, saudara. Makanya dia tanggalkan. Dia bilang, aku tidak punya apa-apa. Aku menanggalkan semua. Aku datang kepada Tuhan. Ini step yang paling penting, saudara. Akhir-akhir ini kita harus datang kepada Tuhan. Saudara dan saya pun saudara. Seorang pendeta juga harus datang kepada Tuhan. Kita semua manusia. Manusia nggak ada yang Superman. Manusia nggak ada yang kuat. Kita membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Kalau saudara mendengarkan firman ini hari ini, saudara berserah kepada Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan. Kalau saudara sakit hari ini, saudara minta kekuatan daripada Tuhan atas kesembuhan. Kalau saudara butuh pengharapan hari ini, saudara kecewa, saudara mungkin penuh dengan kekhawatiran, saudara penuh dengan kesakitan. Hari ini minta kuasa Tuhan. Saudara datang, saudara harus berjalan. Ada action, saudara, bukan cuma berserah. Banyak orang ya berserah aja, enggak cukup, saudara. Berserah dan datang kepada Tuhan. Seperti orang ini, Bartimeus. Dia tanggalkan jubahnya, dia datang, pergi mendapatkan Yesus. Firman Tuhan mengatakan, if you draw close to me, and I will draw close to you. Kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan datang kepada kita. Wow, sungguh luar biasa. Ayat-ayat ini, poin-poin ini, ayat ini penting, saudara. Ini yang kita sedang butuhkan akhir-akhir ini. Untuk kita datang kepada Tuhan. Dapatkan Tuhan. Karena kuasa Tuhan itu nyata, saudara. Saudara mau mengalami mujizat, saudara datang, saudara berjalan. Jangan diam, saudara. Saudara datang cari Tuhan. Tuhan, aku membutuhkanmu. Berapa banyak yang akhir-akhir ini
Berapa banyak orang yang akhir-akhir ini berteriak membutuhkan Tuhan. Saya lihat banyak video di seluruh dunia. Mereka di jalan-jalan berlutut mencari Tuhan. Mereka menyembah Tuhan di jalan-jalan. Saudara, sungguh luar biasa. Tuhan membuat dunia ini tunduk kepadanya. Tuhan membuat dunia ini memperlihatkan kemuliaannya. Melalui virus ini, banyak orang berbalik kepada Tuhan. Karena kenapa? Kita butuh untuk datang kepada Tuhan. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Yang terakhir, poin nomor 3. Poin nomor 3. Untuk kita mendapatkan the power of turning point nomor 3. Iman. Sekali lagi, iman. Ini ayat mungkin yang enggak asing lagi akhir-akhir ini. Saya banyak berbicara tentang iman. Iman dan iman dan iman. Ayat 51. Tuhan Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Masa Tuhan enggak tahu? Tuhan pasti tahu apa yang dia butuhkan. Tapi dia bertanya. Kenapa, saudara? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Kenapa Tuhan bertanya? Saya percaya the power of faith. Iman. Karena iman harus disertai dengan ucapan. Firman Tuhan mengatakan, dengan iman biji sesawi kamu katakan kepada gunung itu, dan gunung itu akan pindah. Karena iman harus sama dengan perkataan. Dia bilang, aku ingin sembuh Tuhan. Saudara, setelah kita datang kepada Tuhan, kita harus penuh dengan iman. Akhir ini, kalau saudara punya iman, hati-hati dengan perkataan saudara. Hati-hati. Tuhan, aku ingin sembuh. Saudara yang sakit, Tuhan, aku ingin sembuh. Saudara yang membutuhkan pengharapan, Tuhan, aku membutuhkanmu. Aku membutuhkan kekuatan daripadamu. Mari saudara, ini waktunya untuk kita beriman kepada Tuhan. Faith to God. Lihat ini. Di ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah. Imanmu. Tolong digaris bawahi. Pergilah. Imanmu. Imanmu di situ kecil, saudara. Artinya apa? Imannya siapa? Imannya Bartimeus. Telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat ini juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Wow. Saudara, kalau kita punya iman, Tuhan bekerja, saudara. Saya selalu bilang kepada kalian semua bahwa iman action. Kita harus hampiri Tuhan. Kita ketemu Tuhan di tengah. When we walk, when we put our faith into action, God come with His action. Iman nggak pernah diam. Iman itu nggak pernah diam, saudara.
Iman itu bergerak. Makanya kita di dalam turning point ini, di dalam jalan keselamatan ini, kita harus kerjakan keselamatan. Kita harus berjalan di dalam iman kita. Waktu kita berjalan, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam perjalanan kita. Saudara, mari, saya harap kita mau belajar dari Bartimeus ini. Kita percaya bahwa Allah kita, Allah yang luar biasa. Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Saya mendengar banyak testimoni bahwa Tuhan mengubah kehidupan mereka. Dan mereka diubahkan, mereka masuk dalam hal-hal yang luar biasa, penuh dengan mujizat. Inilah waktunya saudara dan saya, kita berjalan dengan iman yang luar biasa, supaya ada mujizat terjadi di perjalanan saat ini, di perjalanan kita. Dan saat ini kita akan terus experience God, experience His mercy and grace, mengalami anugerah Tuhan, saudara, luar biasa, perkenanan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, Tuhan hari ini di Easter celebration ini, Tuhan sedang membuka tangannya. All we have to do is come. Yang kita harus lakukan hanya untuk datang kepada Tuhan dan mencari wajah-Nya. Mari saudara, Bapak Ibu semuanya, kalau yang jauh daripada Tuhan, ini waktunya untuk saudara kembali kepada Tuhan. Kalau saudara membutuhkan Tuhan, ini waktunya saudara berteriak kepada Tuhan. Dan saya percaya ada perkenanan Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini saya berdoa kepada saudara, buat saudara, Tuhan akan terus menuntun kehidupanmu. Tuhan akan reveal His mercy and grace di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari saudara, saya mau tutup dengan doa. Tuhan, kami berdoa, terima kasih Tuhan atas kemuliaan-Mu, terima kasih atas hadirat-Mu. Biar ya Tuhan, firman ini ya Tuhan adalah firman yang luar biasa buat orang yang mendengar. Ya Tuhan, mereka akan mendapatkan ya Tuhan kekuatan yang daripada-Mu. Mereka akan terus mencari wajah-Mu. Mereka akan bertobat. Mereka akan kembali ke jalan yang benar ya Tuhan. Saya berdoa ya Tuhan, biar ini waktunya untuk setiap daripada kita menemukan Engkau Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar ya Tuhan ada kuasa ya Tuhan. Kami mau putar balik ya Tuhan ke dalam jalan kebenaran ya Tuhan. Kami mau putar balik kehidupan kami kepada jalan kekekalan ya Tuhan. Hari ini kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar Engkau masuk dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Engkau tinggal
di dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Dan bertatah dan ubahlah kehidupan kami seperti apa yang Kau mau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan firman ini. Saya berdoa, Bapak Ibu semuanya, Tuhan tidak pernah terlambat. Di dalam Tuhan selalu ada chances. Datanglah kepada Tuhan. Amin. Shalom Destiny Nation, apa kabar semuanya? Saya dengan Newan Robot. Saya mau menghimbau untuk para Destiny Nation untuk terus bersama-sama dengan kita. Kita mau terus melakukan movement online ini bersama-sama di dalam DCC TV channel. Please subscribe, like the video, and share to your friend, to your family. Mari kita jangkau dunia ini dengan online TV ini. Dan saya mau menghimbau untuk para Destiny Nation, let's go, kita sama-sama untuk membangun satu movement yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya berdoa, saya percaya Tuhan akan terus melindungi Bapak Ibu semuanya. Dan hari ini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan setia segala perintah yang disampaikannya kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu, kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberikan berkat ke atasmu, di dalam segala lumbungmu, di dalam segala usahamu, di dalam keluargamu, bisnismu, pekerjaanmu, promosi demi promosi. Tuhan akan terus memberkati seisi rumahmu. Dan Tuhan akan terus menuntunmu, Tuhan akan terus membawamu naik dan tidak akan turun. Tuhan akan menjadimu kepala dan bukan ekor. Tuhan akan terus memberkatimu. Dan Tuhan akan terus menuntunmu. Favor akan terus mengikutimu sampai pada kesudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Destiny Nation, apa kabar semuanya? Saya dengan Newan Robot. Saya mau menghimbau untuk para Destiny Nation untuk terus bersama-sama dengan kita. Kita mau terus melakukan movement online ini bersama-sama di dalam DCC TV channel. Please subscribe, like the video, and share to your friend, to your family. Mari kita jangkau dunia ini dengan online TV ini. Dan saya mau menghimbau untuk para Destiny Nation, let's go, kita sama-sama untuk membangun satu movement yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Amin.